Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Khalid dengan RP 5026241 dari kelas B Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tugas kelompok ADD yang dimana kelompok saya adalah kelompok 5 dengan dataset yaitu berupa dataset Google Play. Oke, pada bagian saya kali ini adalah bagian saya adalah setup Kaggle dan data description. Mari kita lanjut ke bagian penjelasan. Yaitu pertama, kita membutuhkan dua library, yaitu adalah library Open Dataset dan Pandas untuk setup Kaggle. Open Datasets atau library Open Datasets digunakan untuk memudahkan penginstalan dataset publik seperti Kaggle. Dan di mana yang kita tahu dataset Google Play ini adalah berupa bentuknya itu adalah Kaggle. Lalu ada library Panda. Library Panda digunakan untuk menganalisis dan memanipulasi data frame. Oke, kita masukkan kedua kode ini adalah pip install open datasets dan pip install pandas ke command prompt. Lalu setelah itu kita akan mengimport atau mengunduh dataset Kaggle tersebut. Yaitu yang pertama kita akan melakukan import open datasets yang akan dijadikan OD, lalu import pandas yang akan dijadikan PD. OD akan disuruh untuk mendownload data Kaggle yang berupa dataset Google Play, lalu PD disuruh membaca dataset Google Play. Oke, kita lanjut ke data description. Data description ini kita disuruh untuk memberikan deskripsi mengenai dataset Google Play yang terdapat ada nama, sumber, dan kolomnya, lalu jumlah baris dan jumlah kolom. Di mana kita bisa mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom? Kita akan menggunakan df shape. Df shape akan mengeprint yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya. Lalu kita gunakan df info untuk mengetahui lebih dalam tentang dataset Google Play ini, yaitu yang kita dapat ketahui terdapat 13 kolom dan terdapat perhitungan yang nilainya ada atau non-null, dan juga kita di setiap kolom itu kita akan mengetahui data type awalnya. Lalu kita akan ke dsdescript. Dsdescript ini akan menampilkan skala deskriptif bagi yang kolom numerik seperti rating. Kenapa hanya khusus numerik? Karena jika bentuknya awal standar kosongan gitu, dia akan menghasilkan output yang berupa numerik. Dan di sini output yang berupa numerik adalah rating. Oke, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya, yaitu kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Faiza Fika Herina dengan RP 5026241. Di sini akan menjelaskan mengenai nomor 2 dan 3, yaitu pemeriksaan dan juga penanganan data hilang dan juga pemeriksaan duplikasi dan konsistensi. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 2. Jadi pertama-tama kita akan hitung jumlah missing values setiap kolom. Kemudian kita akan visualisasi missing values melalui heatmap. Kemudian kita akan menentukan strategi dan juga kita akan melaporkan perubahan. Oke, langsung saja. Untuk menghitung jumlah missing value, kita menggunakan command ini, yaitu def is null sum. Kemudian kita print menggunakan command ini. Di sini kita menemukan bahwa missing values ada tipenya di rating dengan total 1474. Kemudian kita akan visualisasi dengan hasil sebagai berikut. Yang kuning-kuning ini menunjukkan values yang hilang. Oke, kita lanjut ke menentukan strategi. Nah, jadi strateginya di antara berikut, yaitu rating karena kolom yang hilang cukup banyak, maka kita bisa menggunakan metode imputasi, di mana kita menggunakan median dari nilai yang lain untuk mengisi nilai yang hilang tersebut. Kemudian untuk type content rating, current version, dan juga Android version, di mana missing values-nya hanya sedikit, kita bisa hapus saja. Oke, kemudian kita akan mengaplikasikan solusinya menggunakan komen tersebut. Oke, kemudian setelah itu kita akan melihat perubahannya dengan menggunakan komen ini, yaitu print df is null sum. Di sini kita bisa melihat bahwa sudah tidak ada duplicate values di situ. Sudah tidak ada missing values di situ. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pemeriksaan duplikasi dan konsistensi. Nah, jadi pertama kita akan mengidentifikasi duplicate data menggunakan query tersebut yang menunjukkan bahwa terdapat 483 baris yang merupakan duplikat. Kemudian kita akan menanganinya dan juga kita akan mengecek konsistensi dari kolom
kolom tersebut dan juga menggantinya ke data type yang tepat. Setelah diganti, maka akan menjadi seperti ini, di mana price akan berubah menjadi integer, kemudian last update akan berubah menjadi date, reviews akan berubah menjadi integer, size akan berubah menjadi float. Oke. Kemudian install akan berubah menjadi integer. Nah, jadi ringkasan untuk materi hari ini yaitu yang pertama untuk duplicate data awalnya terdapat 483 yang kemudian dihapus. Kemudian kita juga mengganti kolom price yang awalnya berisi string dengan simbol dolar yang dikonversi menjadi format numerik dengan tipe data float. Kemudian kolom last updated yang awalnya bertipe data object kita ganti menjadi tipe data datetime. Kemudian kolom review size dan install yang awalnya bertipe data object berhasil kita konversi menjadi float dan integer. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bye. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Noval Basuki dengan NRP terakhir 073 dari Departemen Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 4 dan 5 tentang deteksi dan penanganan outlier dan exploratory data analysis. Jadi yang pertama kita akan mendeteksi dan menangani outlier dari dataset tersebut. Pertama kita akan memilih kolom numerical dari dataset tersebut, setelah itu akan kita visualisasikan menggunakan box plot, sehingga kita bisa dapat melihat potensi outlier yang terdapat di kolom-kolom numerical tersebut. Setelah itu kita akan memilih metode untuk mendeteksi outlier lagi selain memvisualisasikan dengan box plot tadi. Metode yang kita pilih untuk seluruh kolom yaitu metode IQR. Setelah itu kita akan menerapkan metode deteksi outlier tersebut sehingga kita bisa mendapatkan jumlah konkret dari outlier-outlier tersebut berdasarkan metode IQR yang telah kita aplikasikan ke setiap kolom. Oke. Setelah itu akan kita tangani outlier-outlier tersebut menggunakan metode bernama winsorization. Kenapa kita menggunakan winsorization? Karena kita ingin mempertahankan keoriginalitasan data tersebut tanpa ngedrop baris. Setelah itu akan kita visualisasikan data setelah ditangani outlier-nya, sehingga kita bisa lihat before dan after-nya. Bisa dilihat di sini outlier-nya cenderung lebih sedikit dari yang tadi. Oke, next. Poin kelima tentang exploratory data analysis. Di sini kita akan melihat distribusi dari variabel numerical menggunakan box plot lagi. Bisa dilihat di sini. Setelah itu akan kita lihat distribusi untuk kolom kategorikal. Kategori, type, dan gender. Bisa dilihat di sini. Next, analisis korelasi antar kolom-kolom ya. Kita visualisasikan menggunakan heatmap. Bisa dilihat di sini. Oke, next, apa insight yang kita dapat dari dataset yang kita terima? Pertama ada insight pertama yaitu rata-rata ukuran aplikasi per kategori. Di sini bisa kita lihat di Google Play, rata-rata ukuran aplikasi game itu merupakan rata-rata ukuran aplikasi paling besar di Google Play. Setelah itu next ada insight kedua, korelasi antara ukuran aplikasi dengan install. Kita lihat di sini antara 0 sampai 10 pangkat 7 merupakan jumlah install paling banyak untuk aplikasi. Jadi kesimpulannya jika ingin aplikasi Anda diinstal banyak, jangan upsize lebih dari 10 pangkat 7. Oke, next ada insight ketiga, korelasi antara harga aplikasi dengan jumlah install aplikasi. Bisa kita lihat di sini, dari 10 pangkat 0, yaitu aplikasi gratis, sampai 10 pangkat 1 bernilai $10. Harga dari aplikasi tersebut itu di jumlah installnya paling banyak. Dapat disimpulkan jika ingin game Anda atau aplikasi Anda laku di Google Play Store, jangan mematok harga terlalu mahal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Burhanuddin dengan NRP terakhir 085. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari poin di sini 6, tapi di soal itu nomor 7. Sorry, di sini di soal itu nomor 5. Jadi untuk transformasi data kategorikal itu yang pertama dilakukan adalah identifikasi kolomnya dulu pakai DFD types. Terus diidentifikasi yang mana yang ordinal dan mana yang nominal. Di sini terlihat bahwa yang ordinal itu yang content rating, sedangkan yang nominal itu yang kategori, type, genre, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah penerapan
label encoding dari identifikasi tadi pakai di types kita tahu bahwa yang ordinal adalah content rating. Oleh karena itu akan sulit diidentifikasi ordinal itu oleh sistem atau oleh model. Maka kemudian kita menggunakan sklearn preprocessing ini untuk melakukan encoding. Dia akan merubah level yang sebelumnya ordinal akan diubah menjadi integer unik. Seperti ini nomor 1 itu sebenarnya adalah untuk everyone. Lalu yang nomor 2 itu untuk teen, 3 itu 17 plus atau major, dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk kategori yang tadi ordinal sudah pakai label encoding, sedangkan untuk yang nominal menggunakan one hot encoding ya. Sini code-nya pakai pd.getDummies. Terus diidentifikasi bahwa yang drop first itu true, maka nanti di sini dijelaskan untuk setiap film atau setiap aplikasi maksud saya itu bisa dijelaskan seperti ini dengan termasuk dia apakah auto and vehicles atau beauty or lain-lain dijelaskan dengan false dan true. Jadi tidak memberikan semacam urutan semu kalau yang saya jelaskan atau yang bisa dimaksud dengan gimana jelasinnya seperti intinya dia tidak jadi seperti eh, ordinal yang dia harus ada urutan, tapi dia itu nominal itu bisa dijelaskan tanpa harus ada urutan gitu. Jadi pakai true dan false, apakah dia masuk ini atau tidak gitu. Kemudian setelah di one hot encoding itu dirapikan lagi supaya tidak ada jadi kolom yang gabung, misal dia punya double kategori gitu, misal books dan beauty gitu, atau books dan education itu tidak. Nah seperti ini dia tidak akan tergabung. Dia akan jadi tunggal. Genre tools dia akan true dan education akan true di saat yang bersamaan. Tapi tetap dia bisa. Terakhir kita lakukan cek ulang dan didapati ada indeks itu ada 10.346 entry dan 158 kolom dan memorinya berakhir di 2,1 MB. Berikutnya adalah normalisasi dan standarisasi data. Sebelumnya kita perlu mengidentifikasi kolom numerik. Begitu kami menggunakan types seperti tadi, lalu di print out yang numerical column. Nah, ini hasilnya. Kemudian variabel tadi itu disimpan dalam numerical column for scaling, column yang tadi numerical. Berikutnya untuk standarisasi ada dua standarisasi yang umum digunakan, yaitu standar scalar dan juga min max scalar. Untuk standar scalar itu seperti namanya dia pakai standar deviasi ya untuk dasar dari scalarnya itu. Kalau min max scalar itu biasanya pakai 0 atau 1 gitu, jadi semacam kayak dia menjelaskan meletakkan dalam runutan tertentu gitu. Lalu karena banyak yang dipilih itu dia cenderung miring atau skewed, kewet itu tulisannya SKEWED itu bahkan setelah di atas itu sudah di handle ya untuk outlier-nya, tapi tetap cenderung datanya itu miring dan tidak sesuai dengan standar deviasi gitu. Maka kami menggunakan min max scalar. Ya, kemudian langsung saja diterapkan min max scalar-nya. Scalar juga import min max scalar. Kemudian ya ini hasilnya. Berikutnya yang terakhir itu adalah feature engineering. Jadi di sini tuh kita membuat semacam apa ya? Kalau di database itu semacam tabel baru atau bisa dibilang semacam function gitu. Jadi dia adalah gabungan dari beberapa tabel yang dilakukan operasi di dalamnya. Seperti misal ini contoh isPaid itu adalah untuk supaya tahu bahwa aplikasi ini tuh berbayar atau enggak. Yaitu maka digunakan df isPaid itu ini didefinisikan, kemudian apa itu isPaid sendiri ya digambarkan dengan ini. Kemudian bisa diketahui apakah dia berbayar atau tidak. Nanti kalau misal dia price-nya lebih dari 0 maka dia isPaid, berarti berbayar. Kemudian untuk selanjutnya adalah fitur kumulatif score. Ini adalah skor kumulatif dari atribut positif sebuah aplikasi pengguna menyusun sebuah kategori berdasarkan skor kumulatif yang terbesar. Jadi ya intinya kumulatif score ya. Jadi dia dikali dari rating, jumlah instalasi dan juga reviews. Dia akan semakin tinggi jika dia ratingnya sendiri bagus, reviewnya bagus dan banyak yang menginstal dari aplikasi sendiri. Yang terakhir adalah fitur year updated and month updated. Jadi ini digunakan untuk mengetahui informasi kapan pembaruan aplikasi itu sendiri. Ya ini seperti ini. Kemudian digunakan juga untuk menentukan rating kali review, rating size, dan rating install sendiri.
untuk memecah tadi yang kumulatif. Jadi bisa dipisahkan sendiri apakah suatu aplikasi itu tinggi ratingnya, tinggi di reviews-nya atau di jumlah instalasinya atau ukurannya untuk ukuran ini harusnya yang paling kecil. Dan juga ada fitur koleksi rating. Oh ya. Fitur korelasi rating ini yang sudah tertulis di atas ya. Jadi ini sama seperti ini. Dan yang terakhir ditampilkan aja seperti ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.